Ali Alifa Nuraini, yang pada video kali ini akan membahas tentang bagaimana sih Jepang itu menanamkan karakter disiplin dan nilai sosial sebagai kunci kesuksesan dalam pendidikannya. Ada yang penasaran? Nah oke, jadi daripada penasaran, yuk simak videonya sampai habis ya. Oke, jadi setiap manusia yang ada di muka bumi ini membutuhkan pendidikan sebagai bekal masa depan. Bener nggak sih? Nah, karena dengan berpendidikan, manusia itu akan menjadi terhormat, merasa terhormat dan memiliki derajat kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Pendidikan juga merupakan suatu unsur yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Benar begitu? Mengapa begitu? Karena sorotan manusia lebih terpusat pada pandangan fisik, materialistis, konservatif, realis, dan praktis yang dapat diperkirakan dengan keyakinan dan memberikan hasil yang dapat segera dirasakan dan dilihat oleh setiap individunya. Meskipun suatu bangsa memiliki keterbatasan sumber daya alam dan kondisi SDM yang masih belum optimal, namun dengan memiliki karakter bangsa yang kuat dapat membuatnya tetap terlihat unggul. Nah, mengenai pendidikan yang sangat penting didapatkan oleh setiap manusia adalah pendidikan karakter nih teman-teman. Seperti pelatihan karakter yang telah menjadi isu sentral akhir-akhir ini, di mana berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi mulai fokus dan berupaya memasukkan pengajaran langsung ke dalam program pendidikan. Hal ini terkait dengan berturut-turut terjadinya permasalahan moral di Indonesia seperti kasus penistaan, kerusuhan, kebiadaban, bentrok antar suku, dan permasalahan lahan lainnya. Nah, persoalan karakter ini telah menjadi titik fokus seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Banyak upaya dari pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mulai membenahi krisis moral dengan mengadopsi pendidikan karakter negara lain, contohnya pendidikan karakter negara Jepang. Dengan begitu, Jepang dijadikan sebagai contoh yang nyata dengan masyarakat yang sangat menghargai nilai moral, mental, dan spiritual yang tinggi, karena semua itu dapat dicapai melalui pendidikan nilai karakter disiplin yang diterapkan di lembaga pendidikan formal. Apa aja perbedaan pendidikan di Jepang dan di Indonesia? Yuk, kita bahas. Jam sekolah. Di Jepang, sekolah dimulai lebih pagi, biasanya jam 8 dan selesai sekitar jam 3 sore. Di Indonesia, rata-rata juga dimulai jam 7 atau 8, tapi bisa selesai lebih cepat atau lebih lama, tergantung kebijakan sekolah, sistem pelajaran. Kalau di Jepang, fokusnya nggak cuma di akademik aja, tapi juga pendidikan moral dan etika. Sedangkan di Indonesia, kurikulumnya lebih fokus pada pelajaran akademik seperti matematika, IPA, dan bahasa. Kebersihan di sekolah. Di Jepang, siswa wajib membersihkan ruang kelas dan area sekolah sebagai bagian dari pendidikan disiplin. Di Indonesia, biasanya ada petugas kebersihan yang menangani ini, meskipun beberapa sekolah juga mulai menerapkan hal serupa. Itulah beberapa perbedaan pendidikan di Jepang dan Indonesia. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, jadi Nah, oke, berkaitan dengan Jepang, seperti yang sudah disebut sebelumnya di awal tadi, kali ini saya akan membahas mengenai penanaman nilai disiplin dan nilai sosial pada pendidikan Jepang. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah tentang apa saja program dalam menerapkan penanaman disiplin sekolah di Jepang, kemudian apa aja sih manfaat dari penerapan pendidikan disiplin di sekolah, dan yang terakhir itu adalah faktor utama keberhasilan pendidikan di Jepang. Simak sampai habis ya videonya. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong bahwa Jepang ini dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang sangat efektif yang menghasilkan siswa-siswa yang sangat cerdas dan berprestasi. Keberhasilan Jepang dalam pendidikan mereka itu menarik perhatian dari seluruh dunia dan banyak orang yang ingin mengetahui rahasia prestasi siswa di Jepang. Nah, sebelumnya saya mau memberi info dulu bahwa tujuan dari pembuatan video dengan judul menanamkan karakter disiplin dan nilai sosial sebagai
Kunci kesuksesan pendidikan di Jepang ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sih pendidikan di Jepang, menekankan pentingnya karakter disiplin dan nilai-nilai sosial. Kemudian melalui video ini juga penonton diharapkan dapat memahami bahwa keberhasilan pendidikan di Jepang itu tidak hanya dilihat dari prestasi akademis, tetapi juga dari kemampuan siswa dalam menerapkan sikap disiplin dan keterampilan sosialnya. Maka dengan fokus pada pembentukan karakter, pendidikan Jepang memberikan inspirasi bagi sistem pendidikan lainnya dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat di sekitarnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu membahas tentang program dalam menerapkan penanaman disiplin sekolah di Jepang. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada budaya tepat waktu. Nah, mungkin kalian udah tahu bahwa Jepang itu dikenal orang-orangnya itu dengan selalu disiplin dengan tepat waktu. Nah, budaya tepat waktu ini adalah salah satu nilai yang sangat dihormati dalam masyarakat Jepang. Kehadiran budaya ini bukan hanya menjadi norma sosial, tetapi juga telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya ini termasuk di dunia pendidikan. Hal ini memiliki dampak positif pada pendidikan dan perkembangan karakter siswa. Budaya tepat waktu di Jepang. Masyarakat Jepang tidak hanya dikenal pekerja keras, tetapi juga disiplin dan tepat waktu. Di Jepang, tepat waktu adalah patokan sopan santun yang telah ditanamkan sejak kecil. Sedikit terlambat saja bisa menjadi masalah yang besar. Contoh pada 2019, Menteri Olimpiade Jepang Yoshitaka Sakurada terlambat 3 menit saat menghadiri rapat. Hal itu memicu aksi protes selama 5 jam dari oposisi dan memicu kemarahan publik. Konteks tepat waktu itu tidak hanya sekedar tidak terlambat saja, terlalu cepat juga dianggap tidak baik. Pada 2018, sebuah kereta api yang dikelola perusahaan JR West Railway tiba 25 detik lebih cepat. Meski datang lebih cepat, kondisi ini malah memicu kritikan publik yang memaksa perusahaan itu untuk meminta maaf. Insiden itu menjadi bahan pembicaraan luas di Jepang dan dianggap sebagai kesalahan besar. Di balik budaya disiplin yang sangat diagung-agungkan ini, dulu Jepang juga pernah berada di masa jam karet. Gerakan perubahan besar bangsa Jepang mulai terjadi saat masa restorasi Meiji. Kaisar Meiji menerapkan reformasi militer dan industrialisasi sehingga ketepatan waktu mulai menjadi hal yang penting. Surat kabar, majalah, dan buku didorong untuk membangun kesadaran publik tentang ketepatan waktu. Bahkan Menteri Pendidikan Jepang mengharuskan siswa datang 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Apabila terbiasa terlambat, itu akan menjadi catatan buruk yang mempengaruhi penilaian universitas. Budaya ini dianggap menjadi kunci utama kemajuan. Nah, budaya tepat waktu di dunia pendidikan di negara Jepang ini juga tercermin dalam jadwal pelajarannya yang ketat, karena setiap pelajaran memiliki waktu yang telah ditentukan dan guru serta siswa diharapkan dapat menghormati atau mematuhi jadwal tersebut. Hal ini dapat membantu menciptakan disiplin dalam manajemen waktu sehingga siswa dapat belajar untuk menghargai waktu mereka sendiri dan waktu orang lain. Nah, untuk program kedisiplinan yang kedua yaitu program Kyusoku. Apa sih program itu? Program tersebut adalah merupakan program makan siang di sekolah Jepang, yang dimana para pelajar di sekolah tersebut akan berperan menjadi petugas yang menyediakan makanan dan biasanya akan mengenakan topi atau celemek berwarna putih. Nah, mereka ini akan memberikan makan siang ke setiap kelas. Kemudian ketika selesai makan siang, para pelajar itu akan membersihkan bekas makanan mereka bersama-sama. Nah, melalui program Kyusoku ini, para pelajar di Jepang diharapkan tidak hanya belajar mengambil tanggung jawab untuk mempersiapkan, melayani makan dan membersihkan makanan, akan tetapi juga belajar untuk melakukan pola hidup sehat. Oke, selanjutnya program yang ketiga yaitu sistem kebersihan dan tanggung jawab, atau mungkin seperti piket kebersihan gitu ya. Nah, jadi siswa di Jepang ini diberi tanggung jawab untuk membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah mereka setiap harinya. Kalau di Jepang ini dikenal sebagai shoji, dan mereka melakukan tugas ini tanpa petugas kebersihan, tanpa bantuan petugas kebersihan. Nah, setiap kelas memiliki jadwal rotasi atau jadwal pergantian untuk membersihkan koridor, toilet, dan ruang
ruang lainnya, dan hal itu untuk mengajarkan tanggung jawab pribadi dan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, oke, setelah tadi kita udah bahas kan mengenai program kedisiplinan yang ada di Jepang, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa aja sih manfaat dari penerapan pendidikan disiplin di sekolah. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan belajar. Nah, di sini tuh anak dibiasakan untuk disiplin anak yang dibiasakan untuk disiplin cenderung memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Manfaat disiplin dalam belajar itu yang akan membuat mereka lebih fokus dan mengatur waktu belajar dengan baik di sela waktu bermain dan aktivitas lainnya. Maka dengan begitu, mereka dapat menyerap pengetahuan dengan lebih efektif dan mencapai prestasi yang lebih baik di sekolah. Oke, manfaat yang kedua itu ada melatih tanggung jawab. Nah, pentingnya disiplin diterapkan sejak dini juga akan membantu anak-anak memahami arti dari tanggung jawab. Mereka akan belajar untuk menghargai waktu dan memahami kalau setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Maka dengan demikian, mereka akan berpikir dan bisa menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri. Dan untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi di masa depan. Manfaat yang ketiga ada membentuk karakter. Tujuan atau manfaat disiplin lainnya adalah untuk membangun karakter dan mengajarkan anak tentang etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, dan integritas yang merupakan hal tersebut tuh aspek penting dalam mencapai kesuksesan di dunia kerja nantinya. Karena dengan memiliki karakter yang baik, mereka dapat menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, manfaat yang keempat dari disiplin itu tidak boros. Kenapa jadi tidak boros? Karena manfaat disiplin ini juga penting untuk mengenalkan anak soal pengelolaan keuangan. Anak-anak yang diajari untuk disiplin dalam hal keuangan sejak dini cenderung lebih bijaksana dalam mengelola uang di masa depan, karena mereka itu belajar untuk menghargai nilai uang dan membuat keputusan keuangan dengan cerdas. Kayak misalnya dengan menabung, jadi dengan dia menabung itu dia bisa membeli apa yang dia inginkan gitu. Oke, manfaat yang kelima atau yang terakhir dari pembahasan kita ini yaitu siswa jadi dapat menghargai waktu. Karena disiplin juga berkaitan dengan tepat waktu, maka manfaat disiplin waktu akan membuat anak bisa lebih dewasa untuk mengelola waktu dan menggunakannya untuk aktivitas yang lebih berguna. Nah, itu tadi beberapa manfaat disiplin bagi anak-anak yang akan membantu mereka menjadi individu yang berkarakter, mandiri, dan punya keterampilan yang akan membantu mereka sukses di masa depan. Nah, oke, setelah tadi kita udah bahas program dan manfaatnya, sekarang terakhir dari pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai faktor-faktor utama yang telah menyebabkan keberhasilan pendidikan di Jepang. Yang pertama itu tanamkan budaya belajar. Nah, salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sistem pendidikan Jepang adalah budaya belajar yang sangat dalam. Di Jepang ini, pendidikan dianggap sebagai prioritas nasional yang sangat penting, dan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan dedikasi dihargai secara luas. Siswa-siswi di Jepang diajarkan untuk menghormati guru dan menerima pendidikan sebagai bagian yang penting dari pembentukan karakter mereka. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah kurikulum yang ketat dan komprehensif. Sistem pendidikan Jepang memiliki kurikulum yang ketat dan komprehensif yang mencakup berbagai mata pelajaran termasuk bahasa, matematika, sains, dan budaya, serta yang lainnya. Sehingga kurikulum ini dirancang menyesuaikan untuk mengembangkan keterampilan intelektual, sosial, dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan di masa yang akan datang. Selain itu, ada pula penekanan yang kuat pada literasi, penalaran, dan
dan kritis dalam berpikir untuk setiap siswa. Nah, yang selanjutnya itu ada budaya kerjasama. Di mana di Jepang itu ada budaya kerjasama yang kuat di antara siswa, guru, dan orang tua. Sehingga para siswa itu didorong untuk bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam mencapai kesuksesan akademisnya. Selain itu, konselor pendidikan atau guru yang sangat terampil dan berpengalaman tersedia untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa dalam menghadapi tantangan akademis dan emosionalnya. Selanjutnya ada fokus pada pembelajaran yang aktif dan kreatif. Meskipun sistem pendidikan di Jepang itu terkenal karena standar akademis yang ketat, tapi mereka juga mengakui bahwa pentingnya pembelajaran yang aktif dan kreativitas. Sehingga guru-guru di Jepang didorong untuk menggunakan metode pengajaran yang berpusat pada siswa dan mendorong eksplorasi, pemecahan masalah, dan kreativitas. Hal ini untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir yang kritis dan inovatif yang penting untuk kesuksesan di dunia nyata. Oke, jadi pendidikan karakter itu sejatinya harus didapatkan seseorang dari sejak dini. Salah satunya adalah pendidikan karakter untuk kedisiplinan. Kenapa begitu? Karena agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik, maka pendidikan disiplin itu sangat penting untuk diajarkan kepada siswa-siswi di sekolah dasar, agar siswa mampu diterima di lingkungan dan memiliki moralitas yang tinggi. Siswa yang memiliki sikap disiplin yang baik, maka siswa akan tumbuh menjadi orang yang berkualitas di masa akan datang. Nah, jadi untuk hal-hal yang sudah disebutkan di atas tadi, tidak hanya menanamkan karakter kedisiplinan pada siswa di sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial di dalamnya. Karena nilai-nilai ini bukan hanya diajarkan sebagai bagian dari mata pelajaran, tetapi juga diintegrasikan atau diterapkan dalam kehidupan keseharian siswa melalui aktivitas dan tanggung jawab. Maka dengan pendekatan seperti ini, Jepang berhasil menciptakan sistem pendidikan yang bukan hanya menekankan kemampuan intelektual, tapi juga kualitas moral dan sosial yang baik. Tapi tunggu dulu, walaupun nilai-nilai karakter disiplin itu juga termasuk salah satu nilai sosial, tapi nilai sosial ini juga punya poin pentingnya sendiri loh. Misalnya nih, yang pertama ada kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan, atau kalau di Jepang itu sebutannya adalah omoiyari. Nah, pendidikan di Jepang juga sebagai tekanan omoiyari atau rasa empati dan perhatian terhadap orang lain. Nah, siswa di Jepang ini diajarkan untuk memahami perasaan orang lain dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Hal ini membantu untuk membangun masyarakat yang penuh dengan perhatian dan saling menghormati satu sama lain. Oke, selanjutnya adalah ketulusan dan kejujuran. Nilai kejujuran menjadi fondasi dalam pendidikan Jepang. Nah, siswa ini diharapkan untuk jujur dalam belajar dan menyelesaikan tugas serta berinteraksi dalam sesama. Sikap ini untuk membangun kepercayaan dalam hubungan sosial dan merupakan bagian dari karakter yang dihargai. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai kemandirian. Pendidikan di Jepang juga menekankan kemandirian sejak usia dini. Karena siswa diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri, mengurus keperluan pribadi, dan menjadi pribadi yang lebih mandiri. Hal ini juga termasuk seperti mengatur jadwal belajar, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan merawat barang-barang miliknya sendiri, seperti itu. Oke, jadi kita udah bahas semuanya, mulai dari programnya, manfaatnya, sampai faktor-faktor yang mendukungnya, sampai kita udah tiba di akhir pembahasan. Jadi untuk kesimpulannya adalah sistem pendidikan Jepang ini telah berhasil menghasilkan siswa-siswa yang pintar dan berprestasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, kemudian kurikulumnya yang ketat dan komprehensif, serta budaya belajarnya juga yang dalam. Meskipun masih ada
mungkin masih ada sedikit ruang untuk perbaikan dan tantangannya harus diatasi, tetapi sistem pendidikan Jepang ini tetap menjadi contoh yang nyata bagi banyak negara di seluruh dunia. Oke, karena pembahasannya sudah selesai, jadi segitu dulu video pembahasan tentang pendidikan di Jepang pada kali ini dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil pelajarannya, bisa diambil yang baik-baiknya dan bisa diterapkan di pendidikan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.